Hai semua sobat Lord Itachi, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan ini spoiler, bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler bisa tutup video ini. Oke, tanpa basa-basi mari kita meluncur. Pada manga One Punch Man chapter 201, cover kali ini terdapat gambar Saitama tengah meninju. Judul chapter kali ini adalah Genjutsu. Di awal scene kita diperlihatkan Sonic dan Flash dihampiri oleh pria itu, atau MT Void dengan aura yang mengerikan. Melihat dia semakin mendekat, Sonic nampak panik dibuatnya sehingga sampai mengeluarkan keringat dingin. Pria itu yang kita lihat di ruang bawah tanah, dia benar-benar binatang buas, kata Sonic. Namun berbeda halnya dengan Flash, kedatangan dari MT Void malah membuatnya tersenyum. Sungguh tidak masuk akal, menghisap darah dan isi perut murid-muridmu untuk menampakkan diri. MT Void itu nama yang cocok untukmu, ini bukan hanya sesat tapi juga menjijikkan, kata Flash dengan tenang. Mendengar perkataan Flash, Void berhenti dan menanggapi. Jadi kau tahu namaku Flash? Aku dapat melihatmu berhubungan dengan Blaze. Bagaimana kabar bajingan itu? Aku baru saja akan memakan isi perutnya juga. Namun Flash mengabaikan perkataannya dan langsung melesat untuk menyerang si Void. Seperti yang diharapkan, MT Void berhasil menghindari serangan Flash dengan cara salto ke belakang dengan elegan. Terlihat ninja party atau Teninto yang tadinya hanya tersisa tulang, kini tubuh mereka sudah kembali normal. Melihat kejadian di hadapannya, Sonic tambah terkejut lur. Untungnya Flash segera menyadarkan Sonic dari efek Genjutsu. Jangan kaget begitu Sonic, pria itu adalah pengguna Genjutsu. Jika dia benar-benar bisa melakukan apa yang baru saja kita lihat, tidak ada alasan baginya untuk tidak segera membunuh kita dengan cara yang sama. Nampaknya Flash sudah menyadari sejak awal, bahwa ia berada dalam Genjutsu ketika Void muncul. Setelah Sonic sadar ia kayak orang blow on yang baru ditipu oleh musuhnya. Untuk menutupi rasa malu karena ditipu, ia langsung mengikuti Flash untuk menyerang Void. Siapa yang terkejut? Aku bisa melihat menembus itu. Kau pikir kau bisa menipu mata Sonic si kecepatan suara dengan trik konyol seperti itu? Dasar orang rendahan, kata Sonic biar kelihatan keren. Sekarang mereka berdua menyerang MT Void secara bersamaan, namun hal itu masih bisa diatasi dengan mudah oleh Void. Sambil menangkis Void berkata, "Hus, gertakan kecil tidak akan berhasil bukan? Aku telah memperhatikan gaya bertarungmu, dan itu persis seperti yang kuharapkan. Ini sedikit berbeda dengan gaya konformis dari orang-orang yang mematuhi desa." Setelah itu Void membuka mulutnya, dan terlihat dalam mulutnya terdapat alam semesta yang mirip dengan model Garou kosmik. Lalu ia mengambil kubus dari dalam mulutnya dan mengatakan, "Kau lulus." Melihat benda yang pernah ia lihat sebelumnya, Sonic dan Flash menjadi terkejut. Sebuah kubus, itu benda yang diabadikan di ruang bawah tanah. Setelah itu Void mengatakan, "Bocah lainnya tidaklah penting. Apakah ini menandakan ia menemukan seorang yang cocok untuk menjadi boneka God?" Mendengar perkataan Void, Sonic tersulut emosi. "Apa yang kau katakan?" Void tak menanggapi perkataan Sonic karena ia diserang oleh Flashy Flash. Lalu Flash melihatnya sambil mengatakan, "Jangan mengukur kami dengan standar menjijikkanmu." Setelah itu Flash melanjutkan dalam benaknya, "Kita dan mereka, sama-sama telah dirampok dari kehidupan kita sebagai manusia oleh Void. Terima kasih telah membiarkan kita menyelesaikan ini di tempat simbolis ini." Setelah itu Flash berdiri untuk persiapan menyerang dan berkata kepada Void, "Aku mengirim Blaze pergi. Aku tidak naif seperti dia. Aku akan membuatmu mengungkapkan semua yang kau tahu tentang hal yang mengendalikanmu, sebelum kau hangus dan menjadi bagian dari tumpukan sampah di sini." Setelah itu Flash melesat dengan sangat cepat untuk menyerang Void. Namun Void tak tinggal diam saja lur. Ia pun juga melesat untuk melakukan perlawanan. Saking cepatnya pergerakan mereka, membuat lintasan yang menakjubkan sehingga membuat Sonic sangat kagum. "Flash, jadi ketika dia serius, ini luar biasa," kata si Sonic. Setelah berkata demikian ia mulai mengeluarkan keringat lagi dengan raut wajah agak takut. Kembali ke pertarungan Flash dan Void. Flash mulai memejamkan mata untuk menemukan keberadaan Void. "Aku unggul dalam pertarungan dalam kegelapan di mana aku harus mengandalkan indraku saja. Bagi seorang sepertiku Genjutsu adalah
belum selesai berkata. Void dengan cengingisan memotong, tidak akan berhasil, menurutmu. Bagaimana kalau kita lihat, kata Void sambil melancarkan serangannya. Terlihat pukulan kematian dari segala arah telah meninju satu titik, yaitu Flashy Flash. Mengingat pukulan akan mengenainya, Flash mengeluarkan keringat sebesar jagung. Untungnya Flash bisa menghindari serangannya. Dengan panik ia berkata, mustahil, bahkan indraku. Ini bukan hanya manipulasi visual, sumbernya adalah gelombang psikis yang menemukan ketakutan target dan kemudian mempersonifikasikannya. Tak berselang lama, ia dikejutkan oleh suatu yang termutilasi menuju ke arahnya. Setelah dilihat, ia merasa terkejut, ternyata sosok termutilasi tersebut adalah Sonic. Sekarang bagian kepala telah ia pegang. Ia nampak syok dengan itu. Melihat kesempatan datang, Void menyerang Flash dengan kubus di tangannya, dan berkata, "Oh, kamu bisa juga membuat wajah seperti itu." Namun belum sempat kubus itu mengenainya, Sonic datang untuk menyadarkan Flash dari efek genjutsu. Untungnya Flash segera tersadar dan terjatuh tak sadarkan diri. Entah ia tersentuh atau tidak, yang pasti nanti kita akan mengetahuinya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nasib apes menimpa Sonic, yang terkena serangan Void karena telah mengganggunya untuk mendapatkan Flash. Melihat Sonic jatuh, Void bergumam, "Sonic, kudengar orang ini menerima sel monster." Dengan sedikit provokasi, akan emosi dan menerima kekuatan itu. "Itu tidak mungkin," kata MT Void. Lalu kita diperlihatkan Flash masih bocah terbangun dari tidurnya. Ia nampak bingung dengan keberadaan dirinya, lalu ia melihat Sonic dan langsung berlari menghampirinya. Setelah itu Sonic berkata, "Akhirnya kau bangun, Flash. Aku senang telah meninggalkan desa bersamamu. Kau akhirnya berhasil sampai di sini, tempat kita janjikan." Flash terdiam dan menganggap ini bagus. Lalu Flash memberitahu Sonic bahwa dirinya mimpi buruk. Namun, orang yang berwujud Sonic ternyata adalah God yang sedang menyamar, dan seperti biasa dia mengulurkan tangannya supaya bisa bersentuhan dengan Flash, dan berkata bahkan mimpi buruk apapun lebih baik daripada kehidupan di desa. "Mulai sekarang kita berdua akan membangun desa ideal di sini. Ayo lakukan yang terbaik bersama-sama, Flash," kata God Sonic. Lalu mereka akhirnya akan menjalin kontak, namun belum sempat bersentuhan. Tiba-tiba, scene pun berakhir. Kita lanjutkan lagi ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kemampuan dari MT Void, yaitu seorang ninja ahli genjutsu. Jadi tentang penyerapan para ninja kemarin hanyalah ilusi. Ditambah lagi ia juga memiliki kekuatan dari God, sehingga ia bisa mencari bidak yang sesuai dengan ketentuannya melalui kubus, dan orang yang terpilih itu adalah Flashy Flash. Meskipun Flash sudah bertarung dengan sengit, nyatanya level Flash masih terlalu jauh dari MT Void. Sekarang Flash sudah berat dalam hasutan God yang menyamar sebagai Sonic, dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 201. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like dan jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe, supaya sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video